Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2024 01011575. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, sekaligus membahas beberapa materi yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu uang beredar, balance of payment atau neraca pembayaran, kebijakan perdagangan luar negeri, siklus bisnis, pembangunan dan otonomi daerah, perkembangan ekonomi dunia, serta perubahan struktur ekonomi Indonesia. Ketujuh materi tersebut mungkin terlihat seperti pembahasan yang berbeda-beda. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, semuanya sebenarnya saling berkaitan. Perubahan yang terjadi pada satu aspek akan memberikan dampak terhadap aspek lainnya. Oleh karena itu, memahami hubungan antar materi menjadi bagian penting agar kita tidak hanya mengetahui konsep ekonomi secara teori, tetapi juga mampu memahami berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebagai contoh, ketika kita mendengar berita mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya ekspor atau masuknya investasi asing, semua peristiwa tersebut sebenarnya tidak terjadi secara terpisah. Di baliknya terdapat hubungan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat, aktivitas perdagangan internasional, kondisi ekonomi dunia, hingga kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu komponen yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu uang beredar. Setiap hari kita menggunakan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, berbelanja secara daring, hingga melakukan pembayaran menggunakan kris. Tanpa disadari, seluruh transaksi tersebut merupakan bagian dari perputaran uang dalam perekonomian. Dalam ilmu ekonomi, uang beredar merupakan seluruh uang yang tersedia di masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, Bank Indonesia membagi uang beredar menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah M1, yaitu uang kartal dan uang giral yang digunakan secara langsung dalam transaksi. Sedangkan yang kedua adalah M2, yaitu M1 ditambah tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Mengapa jumlah uang beredar menjadi sangat penting? Karena besarnya uang yang beredar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika jumlah uang beredar meningkat dalam jumlah yang wajar, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan konsumsi maupun investasi. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga dunia usaha terdorong untuk meningkatkan produksi. Kondisi seperti ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan jumlah uang beredar juga harus tetap dikendalikan. Jika uang yang beredar bertambah terlalu cepat, sementara produksi barang dan jasa tidak mengalami peningkatan yang sebanding, maka harga-harga akan naik dan menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi tentu akan menurunkan daya beli masyarakat karena uang yang dimiliki tidak lagi mampu membeli barang dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, masyarakat akan cenderung menahan konsumsi dan perusahaan juga akan mengurangi investasi. Akibatnya, aktivitas ekonomi melambat dan pertumbuhan ekonomi dapat mengalami penurunan. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Salah satu instrumen yang digunakan adalah penyesuaian suku bunga acuan atau BI rate. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih tertarik menyimpan uang di bank daripada membelanjakannya. Sebaliknya, ketika perekonomian melambat, suku bunga dapat diturunkan agar konsumsi dan investasi kembali meningkat. Jika kita kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, sistem pembayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Transaksi menggunakan kris, mobile banking, internet banking, hingga BI Fast terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital karena dinilai lebih cepat, praktis, dan aman. Meski demikian, meningkatnya transaksi digital tidak berarti jumlah uang beredar berkurang. Yang berubah hanyalah bentuk transaksinya. Uang yang sebelumnya beredar dalam bentuk tunai, kini lebih banyak tersimpan dalam sistem perbankan dan digunakan melalui transaksi elektronik. Dengan kata lain, digitalisasi membuat perputaran uang menjadi lebih efisien tanpa mengubah fungsi utamanya sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi.
Dari pembahasan mengenai uang beredar, kita dapat melihat bahwa aktivitas ekonomi di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat melakukan konsumsi, investasi, dan transaksi. Namun, perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung pada aktivitas di dalam negeri saja. Indonesia juga melakukan berbagai hubungan ekonomi dengan negara lain, baik melalui perdagangan, investasi, maupun kerjasama internasional. Hubungan tersebut tercermin dalam balance of payment atau yang lebih dikenal sebagai neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran merupakan catatan sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain dalam periode tertentu. Transaksi tersebut mencakup ekspor dan impor barang, perdagangan jasa, investasi asing, pembayaran utang luar negeri, hingga aliran modal yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Melalui neraca pembayaran, pemerintah dapat mengetahui apakah Indonesia memperoleh lebih banyak devisa dari luar negeri dibandingkan dengan devisa yang dikeluarkan. Jika penerimaan devisa lebih besar daripada pengeluarannya, maka neraca pembayaran akan mengalami surplus. Kondisi ini umumnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian karena dapat meningkatkan cadangan devisa negara dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebaliknya, apabila devisa yang keluar lebih besar daripada yang masuk, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, nilai tukar rupiah dapat mengalami tekanan sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal. Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan biaya produksi maupun meningkatnya harga berbagai kebutuhan yang masih bergantung pada impor. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga kondisi neraca pembayarannya relatif stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, nikel, serta produk manufaktur. Selain itu, masuknya investasi asing ke berbagai sektor, terutama industri, pengelolaan mineral, dan kendaraan listrik juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Di sisi lain, Indonesia juga masih melakukan impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, mesin produksi, teknologi, dan energi tertentu. Impor tersebut sebenarnya bukan selalu merupakan hal yang negatif. Justru, apabila digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, impor dapat menjadi investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kondisi neraca pembayaran juga sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia. Ketika harga komoditas dunia meningkat, penerimaan devisa Indonesia dari ekspor biasanya ikut bertambah. Namun, ketika permintaan dunia menurun atau terjadi perlambatan ekonomi global, nilai ekspor Indonesia juga dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui peningkatan daya saing ekspor, diversifikasi pasar internasional, serta mendorong masuknya investasi yang berkualitas. Dari pembahasan mengenai neraca pembayaran, kita dapat melihat bahwa salah satu sumber utama penerimaan devisa Indonesia berasal dari kegiatan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan negara lain tidak hanya sebatas kerjasama diplomatik, tetapi juga melalui aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan perdagangan luar negeri yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan peluang di pasar global. Secara sederhana, kebijakan perdagangan luar negeri merupakan berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga melindungi industri dalam negeri, menjaga ketersediaan barang, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan devisa. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam perdagangan internasional karena kaya akan sumber daya alam dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO, batu bara, nikel, karet, kopi, kakao, hingga produk perikanan menjadi andalan ekspor Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, produk manufaktur seperti kendaraan bermotor, tekstil, serta peralatan elektronik juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, Indonesia tidak hanya melakukan ekspor. Indonesia juga masih mengimpor berbagai barang, terutama bahan baku industri, mesin produksi, peralatan teknologi, hingga beberapa komoditas pangan tertentu. Impor ini dilakukan karena belum semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dengan kata lain, ekspor dan impor merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.
Agar perdagangan internasional memberikan manfaat yang lebih besar, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang paling banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir adalah program hilirisasi industri mineral, terutama pada komoditas nikel. Sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengekspor biji nikel dengan bentuk mentah, padahal nilai jual bahan mentah relatif lebih rendah dibandingkan produk yang telah diolah. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah membatasi ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter di dalam negeri. Dengan demikian, nikel dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang digunakan sebagai bahan baku industri baja tahan karat maupun baterai kendaraan listrik. Kebijakan tersebut terbukti mampu menarik investasi dalam jumlah besar, terutama dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan mineral dan kendaraan listrik. Selain meningkatkan nilai ekspor, hilirisasi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan kawasan industri di beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses pasar melalui berbagai kerjasama perdagangan internasional. Indonesia aktif dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, serta berbagai perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra. Melalui kerjasama tersebut, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk memasuki pasar internasional dengan hambatan perdagangan yang lebih rendah. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun beberapa komoditas mengalami penurunan harga akibat perlambatan ekonomi global, permintaan terhadap produk bernilai tambah, khususnya hasil industri pengolahan, masih memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi dari ekspor bahan mentah menuju produk industri menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga daya saing Indonesia di pasar dunia. Namun demikian, aktivitas perdagangan internasional tidak selalu berada dalam kondisi yang stabil. Ada kalanya permintaan dunia meningkat sehingga ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, ada pula periode ketika kondisi ekonomi global melemah sehingga permintaan terhadap berbagai komoditas ikut menurun. Perubahan tersebut merupakan bagian dari fenomena yang dikenal sebagai siklus bisnis. Siklus bisnis menggambarkan naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perubahan ini merupakan hal yang wajar karena perekonomian tidak selalu tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun. Dalam satu periode, ekonomi dapat mengalami pertumbuhan yang tinggi, tetapi pada periode berikutnya dapat melambat akibat berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Perdagangan yang semakin berkembang tentu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi saja belum cukup apabila manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia. Disinilah pembangunan ekonomi dan otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong investasi di berbagai daerah. Infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan listrik, dan akses internet menjadi faktor penting karena mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru. Pemerintah juga menerapkan kebijakan otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam menyusun program pembangunan, mengelola anggaran, serta menarik investasi sesuai karakteristik daerahnya. Sebagai contoh, Bali terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sementara itu, di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara berkembang melalui industri pengolahan nikel yang menjadi bagian dari program hilirisasi nasional. Di Jawa, sektor manufaktur dan jasa masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, sedangkan beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan mengembangkan sektor perkebunan, pertanian, dan energi. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan dari tingkat desa melalui program dana desa
yang bertujuan meningkatkan fasilitas umum, memperkuat perekonomian lokal, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN juga menjadi salah satu contoh upaya pemerintah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengurangi konsentrasi pembangunan yang selama ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mengubah wajah perekonomian Indonesia. Saat ini, masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara digital, mulai dari berbelanja melalui e-commerce, menggunakan dompet digital, memesan transportasi daring, hingga berinvestasi melalui aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia terus mengalami perubahan. Pada akhirnya, seluruh materi yang telah dibahas saling berkaitan. Uang beredar mempengaruhi konsumsi dan investasi masyarakat. Aktivitas tersebut kemudian mempengaruhi perdagangan internasional dan tercermin dalam neraca pembayaran. Perdagangan luar negeri menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut akan mengalami naik dan turun mengikuti siklus bisnis. Agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi dan memberikan kewenangan kepada daerah melalui otonomi daerah. Seluruh proses tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia yang pada akhirnya mendorong perubahan struktur ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. Dengan memahami keterkaitan tersebut, kita dapat melihat bahwa perekonomian Indonesia merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sekaligus agar mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa teori ekonomi yang dipelajari di dalam kelas memiliki ketertarikan yang sangat erat dengan berbagai fenomena ekonomi yang telah terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.